Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartina, nomor stambuk C30119171. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bunyi pertanyaannya adalah, jelaskan ciri-ciri umum kegiatan yang membentuk definisi auditing. Nah, yang pertama itu adalah suatu proses yang sistematis, berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. Yang kedua adalah memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan yang membuat asersi tersebut. Yang ketiga, asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok auditing. Asersi meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Yang keempat itu derajat kesesuaian menunjuk pada kedekatan di mana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria ini dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, yang keenam, penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan, merupakan mereka yang menggunakan atau mengandalkan temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan jasa-jasa yang dilakukan kantor CPA. Nah, jasa-jasa yang dilakukan oleh kantor CPA ini terbagi atas 2 kategori utama. Yang pertama yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Nah, contoh dari jasa atestasi tersebut adalah yang pertama itu audit, yang kedua review, dan yang ketiga kompilasi. Sedangkan untuk jasa non-atestasi merupakan jasa yang dimana sang akuntan publik tidak memberikan opini, ringkasan mengenai temuan, keyakinan negatif, ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Contohnya itu adalah internal audit, desain internal kontrol, dan perpajakan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu 10 standar auditing yang berlaku umum. Yang pertama adalah suatu hal yang mengharuskan suatu keahlian. Yang kedua, tidak terpengaruh. Yang ketiga, tingkat keprofesionalan. Yang keempat, perencanaan yang memadai dan pengawasan yang tepat. Yang kelima, bukti audit yang kompeten. Yang ketujuh, sesuai dengan prinsip akuntansi. Sedangkan yang kedelapan, harus konsistensi. Kesembilan, isi laporan harus dipandang dan mencakup semua hal. Dan yang terakhir ke-10 ialah pendapat yang sesuai. Saya akan melanjutkan. Yang keempat adalah jelaskan kode etik dari seorang akuntan publik. Kode etik akuntan itu sendiri terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah integritas. Dalam integritas ini, setiap anggota diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Integritas di sini menuntut setiap para akuntan harus jujur dan berterus terang terhadap apa saja yang dikerjakannya. Yang kedua adalah standar teknis. Dalam standar teknis ini sangat diharapkan setiap akuntan jika melakukan kegiatan diharuskan untuk mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga adalah perilaku profesional. Dalam kode etik ini, seorang akuntan harus berperilaku secara konsisten dan profesional dengan tetap mempertahankan reputasi profesi yang baik. Dan seorang akuntan harus menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi tersebut. Yang keempat adalah tanggung jawab profesi, yang mana
Tanggung jawab sebagai profesional, mereka harus senantiasa dan tetap menggunakan pertimbangan moral. Dengan mereka menggunakan pertimbangan moral, mereka dapat mencerminkan bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima adalah kepentingan publik, yang mana dalam kode etik ini para akuntan wajib bertindak dalam pelayanan publik, serta menghormati kepercayaan publik dengan tetap menunjukkan profesionalisme. Arti publik dari profesi akuntansi ini meliputi klien, pemerintah, penyedia kredit, karyawan, investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung pada integritas dan objektivitas akuntan dalam menjaga fungsi bisnis agar terlaksana secara tertib. Yang keenam adalah kerahasiaan. Akuntan adalah sebuah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para akuntan harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Yang ketujuh adalah objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari segala konflik kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Objektivitas di sini adalah kualitas yang memberikan nilai untuk layanan yang diberikan oleh anggota. Dan prinsip objektivitas di sini menuntut para akuntan untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka buruk, dan bebas dari konflik kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lainnya. Dan yang terakhir adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kode etik ini, kompetensi itu adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap para akuntan untuk yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja. Dan yang kedua adalah bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Yang kelima, yaitu jelaskan hubungan antara materialistis, bukti audit, dan risiko audit. Nah, berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Statement yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Sedangkan yang terakhir yaitu jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Cara yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu untuk tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga itu menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian pemaparan soal dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.